Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung para rawuh. Salam budaya. Salam budaya. Baik, di siang yang cerah ini kita bertemu kembali dan akan berbincang-bincang hangat dengan Sang Raja beserta abdi dalam Keraton Malawapati Agung Hadiningrat bersama dengan saya Niapal Tanjiko. Baik, kita lanjutkan dan kita berada di tempat ibadah yang ada di Keraton Malawapati Agung Hadiningrat. Sugeng siang sinuwun. Untuk mengingat kembali kepada para pemirsa, saya izin memperkenalkan yang pertama, Datuk Raja Direktur Agung Kanjeng Sinuwun Prabu Hamurwabuwana Raden Mas Rahmat Hidayat. Permaisuri Datik Sang Betari Sekaring Bumi Wilujeng Intan Delima.
Kanjeng Gusti Ibu Suri, Kanjeng Gusti Begawan Wirotomo, Kanjeng Gusti Pangeran Purboyo, Kanjeng Gusti Temenggung Wonoboyo, Kanjeng Gusti Empu Barotwojo, Kanjeng Gusti Demung Surawaksa, Eyang Reksa Dwipo Yono, Eyang Reksa Dwi Kisworo, Pangeran Raden Mas Paku Alam. Melanjutkan perbincangan pada episode sebelumnya tentang situs-situs dan petilasan di Malowapati. Kemarin kita telah membahas petilasan Angin Darmo dan situs Watu Nobo, dan sekarang kita telah berada di tempat ibadah. Dan di sini saya akan izin bertanya. Mohon maaf sinuwun. Di sini saya melihat benda di tengah-tengah tempat ini, khususnya tempat ibadah. Bisa dijelaskan apa dan bagaimana benda ini bisa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sakun para. Salam budaya. Puja adalah puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Di siang hari ini kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat. Tapi pertanyaan yang diajukan kepada saya bahwasanya di sini ada batu yang kenapa ada di sini. Di sini kita sebelum membangun tempat ibadah ini, kita menemukan sebuah batu yang agak ada pisahan karena rusak. Dan batu tersebut bila diamati dan kita pelajari berbentuk suatu tulisan yang berbau Mekah, tapi Mekah kuno. Jadi berbau Arab tapi urat Arab yang masih kuno. Sehingga bila kita amati di situ menunjukkan kalimat jalalah yang diyakini oleh para leluhur kita sesuai dengan petunjuk gaib yang saya terima. Di sini dinamakan batu kapitayan, atau bila dibahasakan dengan bahasa Arab yaitu batu tauhid. Sehingga di sini kita mendapatkan petunjuk dari Sang Hyang Maha Kuasa untuk dibangunnya tempat peribadatan. Itu. Dan kenapa benda ini tidak ditaruh di depan atau di samping? Dikarenakan dalam petunjuk yang kita terima bahwasanya batu tersebut harus ada di tengah-tengah tempat peribadatan, sehingga dari kanan kiri depan belakang para pengunjung, para abdi dalam keraton yang mau beribadah langsung bisa melihat maupun meyakini dalam kalimat tauhid ataupun dalam kalimat kapitayan atau kepercayaan bahwasanya batu tersebut yang perlu kita hargai, perlu kita keramatkan, dikarenakan batu tersebut juga mengandung suatu daya magnet yang sangat tinggi untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Sang Hyang Pencipta. Tetapi tempat ini kan merupakan tempat ibadah. Dan itu ibadah yang seperti apa? Atau apakah ada ibadah khusus dan nilai-nilai tertentu di tempat ini? Di sini pada masa kerajaan Malowapati, masa lalu, masa yang sebelum
tercampur aduk dengan budaya ibadah yang lain-lain. Di sini digunakan tempat ibadah oleh warga Malopati sebagaimana tempat ibadah yang menganut kepercayaan atau kepercayaan. Sehingga para warga Malopati yang ingin melaksanakan ibadah di tempat ini dengan cara menyembah kepada Sang Hyang Taya atau Sang Hyang Maha Hidup. Nah, setelah kemajuan zaman dan setelah banyaknya cara-cara orang beribadah di wilayah NKRI bangsa Indonesia ini, sehingga kita mendapatkan petunjuk berikutnya ini untuk kita rawat, untuk kita gunakan sebagaimana layaknya beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dan yang pertama, di warga Malopati sendiri pada malam Jumat Wage di sini digunakan beribadah sesuai dengan kabutayan, sesuai dengan kepercayaan warga Nusantara, khususnya warga Jawa, dengan menyembah dan memuji Sang Hyang Maha Hidup dengan cara percaya dan bersemedi dan meditasi untuk menyatukan diri kepada alam dan menyatukan diri kepada Sang Hyang Maha Kuasa atau Sang Hyang Maha Hidup. Begitu. Jika mengacu pada zaman dulu, bukankah setiap kerajaan atau keraton melakukan ritual atau pemujaan? Apakah di sini juga melakukan hal seperti itu? Setiap warga, setiap manusia yang percaya adanya Sang Hyang Maha Hidup pasti melakukan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan di sini warga Malopati juga melakukan ibadah dengan cara Malopati, yaitu menyembah pada Sang Hyang Maha Hidup dengan cara berzikir atau bersemedi, menunggalkan diri kepada Sang Hyang Alam dan Sang Hyang atau Sang Hyang Maha Hidup, dilakukan pada setiap malam Jumat. Jadi sebulan sekali yang pasti berjamaah untuk menyatukan diri kepada Sang Hyang Maha Hidup di tempat ini, itu yang kebiasaan atau yang selalu dilakukan oleh warga Malopati. Dan untuk hari-hari biasa juga tetap dilakukan, cuma tidak dengan cara berjamaah atau dengan cara bareng. Itu yang dilakukan oleh warga Malopati. Mohon maaf si Guru, apakah selain petilasan Eyang Angundarmo, petilasan Eyang Sabdo Palon Noyo Binggo, petilasan Eyang Syekh Siti Jenar, situs Batu Lupa, situs Batu Naga, situs Telo Kapitayan, apakah masih ada petilasan yang lainnya di Keraton Malowapati Agung Hadiningrat? Di samping petilasan yang dipertanyakan, yang Sabdo Palon Noyo Binggo, yang Siti Jenar, yang Angkleng Darmo, situs Watu Lumpang, situs Watu Nogo, lan situs Selo Kapitayan yang ada di Keraton Malopati ini masih ada, yaitu petilasan Eyang Ratu Mas Roro Ayu Dewi Pramesti. Jadi beliau yang pertama kali dinobatkan menjadi ratu atau pemimpin di Malopati ini, sehingga petilasan beliau ada di wilayah Wahana Malopati ini di pojok sana. Sehingga kalau kita masih ada waktu, mari kita sambil berziarah di sana, kita sambil berbincang-bincang di tempat beliau, yaitu Eyang Ratu Mas Roro Ayu Dewi Pramesti. Semoga.
Baik, untuk melanjutkan perbincangan kali ini, perlu kita ketahui bahwa kita berada di petilasan yang berada di Keraton Malawapati Agung Hadiningrat, yaitu petilasan Ibunda Pak Prabu Anglingdarma, yaitu petilasan Dewi Pramesti. Mohon maaf Sinuwun, boleh dijelaskan siapa Bunda Pramesti itu? Bunda Pramesti atau Dewi Pramesti yang diberikan gelar oleh beliaunya yang Prabu Jayabaya yaitu Ratu Mas, Ratu Ayu, Roro Ayu, Dewi Pramesti. Beliau adalah putra dari Kediri atau putri Kediri dari yang Prabu Jayabaya yang masa itu untuk membuat perdamaian di tanah Jawa sehingga beliau dinikahkan kepada raja dari Jenggolo yang bernama Prabu Astrodarma. Dikarenakan dua kerajaan antara Pak Jenggolo dan Panjalu sering terjadi pertikaian karena bersaudara satu warisan dari Eyang Airlangga. Untuk menyudahi pertikaian tersebut sehingga antara Jenggolo dan Panjalu disatukan dengan berbusana. Rojo dari Jenggolo Prabu Dasadarma dinikahkan dengan Dewi Pramesti. Namun sebelumnya Dewi Pramesti juga sudah punya wilayah yang sudah dinobatkan menjadi Betari di Malawapati. Dengan perkawinan beliau Prabu Dasadarma dengan Dewi Pramesti yang punya gelar Ratu Mas Roro Ayu Dewi Pramesti, lahirlah seorang putra bernama Adidarma atau Angledarma. Dan Dewi Pramesti menyarankan kepada Prabu Angledarma yang sebagai pewaris tahta Malawapati untuk tidak lagi ikut campur dengan urusan Jenggolo atau Panjalu ataupun yang sudah diubah menjadi Jaha atau Kediri. Sehingga Dewi Pramesti atau Ratu Mas Roro Ayu Dewi Pramesti memerintah kerajaan Malawapati walaupun kecil tapi Edi Beni Gemah Ripah Loh Jinawe Toto Tentrem Ketara. Dan kenapa petilasan ini berada di sini? Mengapa tidak di sekitar keraton, bahkan jauh dari jangkauan petilasan-petilasan yang lain? Itu karena kita mendapatkan petunjuk dari beliaunya dan dari Sang Yang Maha Hidup atau Sang Yang Maha Kuasa. Ya kita temunya di sini, petunjuknya ada di sini. Dan yang lainnya petunjuknya di sana. Ya mungkin pada waktu itu juga kan nggak pakai komunikasi saya harus ada di sini saya ini, tapi kita menemukannya atau mendapatkan petunjuk tersebut di sini ada petilasan yang Sabdo Palon, di sini Sabdo yang Anglingdarma atau Adidarma. Nah, selanjutnya petunjuk yang kita terima Ibunda Pramesti atau beliau Ratu Mas Roro Ayu Dewi Pramesti, disinilah tempat terakhirnya. Seperti itu. Dan apakah para pengunjung wisata religi melakukan ziarah di salah satu petilasan yang ada di Keraton Malawapati ini? Hampir semua pengunjung yang bernuansa untuk ingin mendekatkan diri kepada Sang Yang Maha Hidup atau Sang Yang Kaya selalu mengutamakan untuk berziarah kepada petilasan-petilasan leluhur tersebut guna untuk berwasilah kepada Sang Yang Maha Hidup supaya satu mendoakan beliau, dua supaya apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohon kepada Sang Yang Kaya untuk cepat tersampai dan terkabul. Gitu. Baik, cukup sekian perbincangan hari ini. Terima kasih banyak Sinuwun atas informasi yang diberikan. Saya juga mohon maaf bila ada salah kata yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Saking Dumadi. Rahayu. Salam budaya. Salam.